Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi hari ini kita ingin ngebahas tentang beberapa hal yang akan kita yang mungkin relate dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu kita ngebahas tentang masalah perempuan dan puasa. Jadi apa aja sih yang dihadapin perempuan di dalam bulan puasa ini? Sebelum ngebahas tentang puasanya, kita ngebahas dulu tentang perempuan. Perempuan ini adalah salah satu ciptaan Allah yang lumayan kita bilang signifikan, yang mana di dalamnya itu banyak hal yang begitu banyak pergantiannya. Misalkan kita punya emosi yang saling bergantian, kita juga punya hormon yang saling berganti, yang mana hal ini bisa menjadi struggle buat kita sendiri, ya kan, buat teman-teman perempuan yang lainnya yang merasa relate dengan hal ini. Yang pastinya yang kita hadapi itu ya tadi perubahan hormon, ya bisa kita mengalami yang namanya siklus haid, ada juga kita mengalami namanya beberapa fase namanya hamil, ada juga menyusui, yang mana ini juga bakal berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-harinya. Bukan cuma kehidupan sehari-hari, namun juga berpengaruh kepada ibadahnya kita. Sekarang alhamdulillah kita sudah mendapatkan kesempatan memasuki bulan suci Ramadan, yang mana tidak semua orang bisa diberikan kesempatan yang begitu mulia ini. Begitu juga kita sebagai orang yang diberikan kesempatan ini, kita harus mengambil manfaat sebanyak-banyaknya. Perempuan di dalam bulan Ramadan itu bisa kita kategorikan menjadi dua. Ada yang bisa puasa, ada juga yang belum bisa puasa dengan sebab-sebab yang banyak tadi yang bisa kita sebutkan, dengan pergantian hormon yang ada dan juga fase-fase perempuan yang begitu banyak. Tadi bisa fase haid, ada juga namanya istihadah, ada juga nanti fase hamil dan juga fase menyusui. Oke, kita bisa bahas secara singkat satu persatu. Yang pasti buat teman-teman yang tidak punya halangan tadi sehaid dan yang lainnya, itu diwajibkan untuk berpuasa dan memanfaatkan sebaik mungkin kesempatan di bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak tilawah, memperbanyak juga sholat-sholat sunnah yang lainnya, dan yang ibadah-ibadah yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang suci. Sekarang yang perlu kita garis bawahi ini adalah gimana sih teman-teman yang belum bisa punya kesempatan untuk berpuasa di bulan puasa ini. Apa yang harus kita lakukan? Apakah bisa dikatakan puasanya itu tidak sempurna, atau bisa dikatakan dia adalah orang-orang yang merugi di bulan Ramadan karena dia nggak bisa puasa? Sekarang bisa kita bahas. Oke. Jadi ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, yang mana hadis ini disampaikan lagi oleh Sayyidah Aisyah, yang mana saat itu beliau sedang haid ketika adanya Rasulullah. Terus Rasulullah bilang apa? Maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak mengqadha sholat. Dari hal ini bisa juga kita kaitkan dalam hal emosionalnya perempuan ketika sedang mengalami haid, yang mana banyak dari teman-teman yang mengalami struggle ketika haid. Yang satu dari sakitnya, begitu sakit ketika haid, ada juga yang merasakan begitu lemas ketika haid, ada juga yang merasakan perubahan emosi ketika haid. Jadi seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifu nafsan illa wus'aha, yang pada salah satu hikmah daripada perempuan itu tidak diwajibkan berpuasa ketika bulan Ramadan ketika haid itu tadi, karena sebagian dari kita emang struggle itu menghadapi siklus tadi. Ada juga yang misalkan masalah hamil, tadi juga ada juga masalah menyusui. Banyak hal-hal yang kita tuh memang kita tuh nggak mampu untuk mengatasi hal itu tadi, dan juga akan mengganggu ibadah puasanya kita, sesuai dengan relate dengan hadisnya Allah, relate dengan firman-Nya Allah, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kecuali orang yang mampu. Maka Allah tahu kita nggak mampu sebagai perempuan itu tadi. Nah, terus sebagai kita perempuan yang tidak mampu untuk beribadah puasa tadi, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama buat teman-teman, yang pertama itu adalah kita harus menjauhi yang namanya maksiat. Bukan berarti kita nggak puasa tapi kita bisa bebas untuk melakukan maksiat-maksiat yang lain. Sebenarnya kita itu bukan fokus untuk memperbanyak ibadah, tapi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menahan diri dari segala maksiat. Apa itu maksiatnya? Apalagi maksiatnya perempuan ini tuh ada yang maksiat yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan sangat mulus dilakukannya tanpa disadari, misalkan gibah, atau misalkan melihat sesuatu yang tidak pantas, atau misalkan ya tadi yang paling relate tadi gibah. Misalkan gibah tuh nggak harus lewat mulut, bisa juga lewat chatting, misalkan kita ngelihat gosip dan hal-hal lainnya. Yang pertama pasti kita menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan maksiat.
Yang kedua, bukan cuma maksiat, kita menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan fimalaya ini, yaitu sesuatu yang tidak bermanfaat. Banyak tuh sesuatu yang bermanfaat, misalkan ketika kita nggak puasa, kita juga nggak tarawih kan berarti. Nah saat itu malah beberapa orang memanfaatkan itu untuk, misalkan perempuan itu sekarang lebih ke nonton drama Korea, misalkan dia nggak tarawih, berarti dia juga nggak sholat, berarti dia nggak qiyamul lail dan segala macamnya, dia malah memanfaatkan itu untuk misalkan menonton dan yang lainnya. Nah itu yang harus kita hindari tadi. Yang pertama berbuat maksiat, yang kedua kita membuang-buang waktu kita kepada sesuatu yang tidak bermanfaat tentunya. Nah yang ketiga, kalau kita sudah melewati fase itu, menjauhi perbuatan maksiat dan juga menjauhi sesuatu yang tidak bermanfaat, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pastinya kita memperbanyak ibadah. Nah sekarang ibadah sendiri itu terbagi menjadi dua, ada ibadah mahdoh dan juga gair mahdoh. Nah ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang memang diperuntukkan untuk ibadah yang khalis, untuk ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji dan lainnya. Nah sekarang ibadah mahdoh itu apa sih? Nah ibadah mahdoh itu adalah sesuatu pekerjaan yang tadinya bukan ibadah, tapi dengan niat atau dengan hal yang lainnya itu bisa menjadi nilai ibadah. Nah ibadah mahdoh ini yang tidak perlu syarat misalkan suci, tidak perlu syarat misalkan harus balik dan yang lainnya, yang penting dia sah secara niatnya. Seperti hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma kana hajara ilaihi. Jadi Rasulullah sendiri bilang ini tuh sejenis cheat untuk kita agar kita bisa mendapatkan manfaat di dunia dan akhirat. Nah, cheatnya itu apa? Barang siapa yang mengerjakan bahwasanya innamal a'malu binniyah, bahwasanya semua pekerjaan itu, semua perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Nah, faman kana hijratu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Barang siapa yang misalnya niatnya untuk apa? Untuk ibadah, untuk Allah dan Rasulnya, maka itu yang akan dia dapatkan. Nah, di sisi lain, barang siapa yang niatnya itu kepada misalkan ilad dunya yusibaha, kepada sesuatu yang dia kejar di dunia, atau misalkan laki-laki pengen menggait cewek atau segala macamnya, atau misalkan yang lainnya, maka fahijratuh ila makana hajra ilaihi, pada sesuatu yang dia niatkan, ya udah secara dunia doang. Jadi di sini apa? Cheatnya, kalau kita ingin mendapatkan pahala seperti orang ibadah, maka kita benarkan niatnya kita. Misalkan tadi kita sebagai orang yang nggak bisa puasa, kita membantu orang untuk menyiapkan makanan untuk berbuka, menyiapkan untuk takjil. Misalkan kita juga membantu untuk menyiapkan sahur dan yang lainnya. Nah bukan cuma itu, bisa jadi pekerjaan kita misalkan menyapu sehari-hari di rumah, atau misalkan kita makan sendiri bisa menjadi ibadah ketika niatnya itu baik. Misalkan gimana? Jadi ini tadi salah satu cheat yang dikatakan Rasulullah. Misalkan kamu makan, gak ada niatnya, ya udah makan itu begitu aja jadinya. Akan tetapi misalkan makan, perbuatan ini kan bukan ibadah nih. Makan kita niatkan, misalkan ya Allah aku makan ini agar aku kuat beribadah. Atau misalkan minum, ya Allah aku mau minum sekarang, aku gak ikut orang puasa gak apa, tapi aku niat aku minum sekarang biar aku tuh bisa banyak berzikir, aku bisa banyak bertasbih, aku bisa banyak sholawat dan yang lainnya. Nah tadi perbuatan tadi makan, minum, yang mana itu bukan ibadah, bisa menjadi ibadah yang berpahala banyak untuk kita semua. Jadi sebenarnya semua hal di dunia ini bisa menjadi ladang ibadah untuk kita semua. Nah dan juga tadi kita memperbanyak perbuatan-perbuatan baik dari hal kecil di sekeliling kita, membantu orang-orang di sekitar kita. Dan yang pasti tadi tanamkan niat dalam hati kita, kita ingin mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebenarnya kita masuk surga itu bukan karena banyaknya ibadah kita, bukan karena kita menghatamkan banyak Al-Quran, menghatamkan misal kita ke sholat berapa ribu rakaat dan lainnya, tapi kita masuk surga karena ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita niatkan semua langkah hidupnya kita itu adalah mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana tadi juga siklus tadi itu adalah fitrah dari Allah. Jadi kita jalani semuanya atas dasar keridhoan kita kepada Allah. Seperti kata ulama-ulama dulu, radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah itu ridho kepadanya ketika dia itu ridho kepada Allah. Maka kita sebagai perempuan, kita ridho dengan keadaan kita seperti ini, dengan struggle-nya kita menghadapi hayat dan fase-fase yang tadi, kita niatkan semuanya untuk menjalani apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buat teman-teman sekalian yang
mungkin agak insecure atau bersedih hati karena aku haid, aku nggak bisa ikut ibadah sama orang-orang lain. Mungkin bisa jadi apakah pahala aku kurang daripada teman-teman aku lain yang bisa menghatamkan Al-Quran banyak, sholat tarawih, puasa dan lainnya. Enggak, jangan berkecil hati. Sebenarnya pahala kita itu ada di mana-mana, ladang mengambil pahala itu banyak, pintu surga itu banyak. Jadi rahmat Allah itu nggak sebatas pada ibadah doang, tapi kepada niat di hati kecil kita. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.